Warga Intulingau kini bergantung pada langkah-langkah hukum lebih lanjut dengan harapan dapat membawa kasus ini hingga ke konflik lahan di Kutai Barat. Warga melawan HGU perusahaan konglomerat. Masyarakat di Kampung Intulingau, Kutai Barat, menghadapi konflik agraria serius dengan perusahaan kelapa sawit. PT Borneo Da Lestari Raya BDLR. Sehingga kita ada hak-hak di sini. Bukan punya Tuhan. Jadi dalam posisi ini kita memperjuangkan supaya semua nenek moyang kita yang sudah di alam sana tahu bahwa hak-hak kita sudah direbut sepihak oleh PT ini. Dalam upaya ini kita melakukan ritual adat supaya apa yang menjadi hak kita. Konflik ini muncul karena hak guna usaha HGU PT BDLR seluas 1.700 hektar membengkak hingga 4.700 hektare dan tumpang tindih dengan lahan serta permukiman warga yang telah mereka huni turun-temurun. Kronologi dan pelanggaran perusahaan. Mana tadinya Sungai Antrak ini merupakan mata pencarian masyarakat. Ya. Jangan model baru dibungkus dengan izin masyarakat akan dibungkam haknya selama 30 tahun. Jadi kalau kita mencari kambing hitamnya ini susah Pak Ketua untuk ditiru. Yang paling karena pimpinannya kepala daerah tidak melihat apa siapa dan dapat apa waktu mengeluarkan izin. Awal pemberian izin itu ada hal-hal yang disepakati terlebih dahulu sehingga ada kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Mereka bagi hasil apa bagaimana? Yang jelas kalau kalian terbukti masyarakat Butim itu sejahtera dengan perkebunan. Jadi saya rasa itu Pak Ketua tambahan sebagai tolong masyarakat Intulingau kayaknya kita kembali lagi ke zaman dahulu yaitu hukum rimba. Jadi undang-undang tentang KUHP itu semuanya dipakai untuk kami untuk menindas yang lemah. Di mana titik koordinatnya sudah ada. Kemajuan sekarang ini tak bisa diadu lagi. Ada misalkan sawah, ada kebun kita ambil. Sehingga ketika perusahaan mengajukan anggap misalkan luasannya 10.000, tidak mutlak luasan 10.000 yang itu kami laporkan seminggu kemudian para tim atau pejabat panitia B tadi Pak beranggotakan dari kami demikian. keterkaitan dengan konglomerat bisnis. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa PT BD memiliki kaitan erat dengan grup bisnis besar. Perusahaan ini pernah diakuisisi oleh First Resources, sebuah perusahaan agribisnis raksasa yang berbasis di Singapura. Hal ini mengarahkan dugaan bahwa kepemilikan utama PT BDLR terkait dengan pendiri dan pemegang saham First Resources Group, yaitu Martua Sitorus, seorang konglomerat ternama di Indonesia, dikenal sebagai salah satu pendiri Wilmar Internasional. Meskipun ia telah mengundurkan diri dari jajaran manajemen Wilmar, ia masih menjadi figur sentral dalam kepemimpinan KPN Corporation bersama saudaranya Gonda Sitorus. Sitorus bersaudara mengendalikan berbagai bisnis di sektor properti, semen, dan kesehatan, seluas 1.700 hektar. Namun, lahan yang tertanam hanya 650 hektar, sementara sisanya terbengkalai. Pada tahun 2022, perusahaan sempat tutup dan tidak ada perawatan sama sekali. Namun, pada tahun 2024, mereka kembali beroperasi. Keterlibatan pemerintah setempat dalam konflik ini juga menjadi sorotan. Warga merasa kesulitan melakukan penuntutan hak mereka karena perusahaan diduga didukung oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Kampung BPK, lembaga adat, dan camat setempat. Pihak BPN sendiri
berdalih tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyerapan dan pencabutan HGU. Warga berharap keadilan dari pusat. Konflik lahan di Kutai Barat ini tidak hanya mencerminkan perselisihan antara warga dan perusahaan, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem tata kelola pertanahan yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi besar. Perjuangan warga Intulingau kini bergantung pada langkah-langkah hukum lebih lanjut, dengan harapan dapat membawa kasus ini hingga ke tingkat kementerian di Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Hingga berita ini diterbitkan, awak media sudah mencoba konfirmasi kepada BPN, namun belum ada jawaban resmi. Pemirsa, lahan masyarakat suku asli pribumi Borneo, Kalimantan telah terusik dari tanah mereka sendiri. Yang melebihi duga menggarap lahan jauh di luar batas HGU, bahkan memasuki area pemukiman warga, kerusakan lingkungan dan budaya. Aktivitas perusahaan menyebabkan hancurnya kuburan tua dan situs sakral adat Dayak, merusak ekosistem satwa yang dilindungi, dan mencemari sungai yang menjadi sumber mata pencarian warga. Pengabaian rekomendasi, meskipun DPRD merekomendasikan penghentian operasional, PT BDLR dilaporkan tetap beroperasi, bahkan menggunakan alat berat pada malam hari. Kriminalisasi warga yang menuntut hak mereka justru dilaporkan ke pihak berwajib. Dugaan keterkaitan dengan konglomerat PT BDLR diketahui pernah diakuisisi oleh First Resources, perusahaan agribisnis besar asal Singapura. Titik 1 tadi, tanggal 26 Agustus 2020, busur ketika ini tidak kita masyarakat luas perjuangkan. Perhatikan rumah-rumah di sana. Ini lembo-lembo produktif, kelapa, durian, semua ada di sini. Yang lebih dulu daripada HGU ini. Sana rumah juga. Itu. Sertifikat ini sah, Pak. Sertifikat ini sah. Sertifikat ini sebelum adanya HGU. Ini ada 3 sertifikat. Akan kita munculkan beberapa data lagi. 2001. Itu. Bahkan sertifikat ini dia jauh tua daripada umur pada HGU itu. Supaya publik tahu, tolong publik bantu kami masyarakat Intulingau hari ini. Intulingau tidak baik-baik saja, dibantu BPN, pemerintah kampung, kita mengecek hari ini. Inilah faktualnya saat ini. Tolong ini ada atensi khusus untuk kampung Intulingau. Karena Intulingau, roadmap pertanian Kutai Barat mau jadi apa Intulingau? Sentral pertanian. Kali ini semua masyarakat tidak ada tanah. Tanah paling subur. Kepemilikan PT BDLR diduga terkait dengan Martua Sitorus, salah satu pendiri Wilmar International, melalui KPN Corporation yang ia kelola bersama saudaranya, Ganda Sitorus. Masalah administratif dan dugaan dukungan pejabat lokal. Surat tanah bermasalah. Badan Pertanahan Nasional BPN setempat menemukan adanya penggusuran di luar HGU. Penetapan HGU ini juga tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penerbitan HGU. Pihak berwenang yang diduga berpihak, warga merasa kesulitan mendapatkan keadilan karena perusahaan diduga didukung oleh sejumlah pejabat lokal, termasuk kepala desa, BPK, lembaga adat, dan camat. Harapan warga kampung Intulingau kini menggantungkan harapan pada langkah hukum lebih lanjut di tingkat kementerian di Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Mereka berharap kasus ini dapat diselesaikan dan hak-hak mereka diakui serta dilindungi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi dari pihak BPN. Konglomerat, warga justru dipidanakan. Konflik agraria di kampung Intulingau, Kutai Barat, Kalimantan Timur, kian memanas. Warga setempat kini harus berhadapan dengan PT Bornuda Lestari Raya, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga telah merebut lahan adat mereka. Akar masalahnya berawal dari hak guna usaha atau HGU. Perusahaan yang seharusnya hanya seluas 1.700 hektara, namun membesar hingga 4.700 hektara. Luasan yang membengkak ini bahkan merambah ke kawasan permukiman dan kebun. Warga yang telah dihuni secara turun-temurun, aktivitas perusahaan ini telah menimbulkan kerusakan parah. Situs-situs sakral, seperti kuburan tua yang penting bagi ritual adat Dayak, kini telah hancur. Selain itu, ekosistem satwa yang dilindungi negara dan sungai yang menjadi sumber mata pencarian serta destinasi wisata warga
juga ikut terdampak. Menurut temuan dari Badan Pertanahan Nasional setempat, perusahaan terbukti melakukan penggusuran di luar batas. HGU, parahnya, penetapan HGU ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Agustus bersama ATR BPN Provinsi Kabupaten Kutai Barat kita lakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam langkah pembuktian hak-hak masyarakat adat yang mana di sini lembo-lembo durian dan di sini berdasarkan suatu pernyataan atau statement dari pihak manajemen perusahaan itu adalah HGU-nya mereka yang diploting oleh pihak BDLR ini tanpa adanya persetujuan masyarakat. Bisa dijadikan rupiah buat pemiliknya kan. Yang mana kebun-kebun masyarakat ini, lahan-lahan primer masyarakat ini semuanya termuat dalam HGU mereka. Pokoknya ini lahan-lahan primer masyarakat di sini. Dengan luasan kurang lebih ribuan hektar ini. Kini bergantung pada langkah-langkah hukum lebih lanjut, dengan harapan dapat membawa kasus ini hingga ke tingkat kementerian di Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Hingga berita ini diterbitkan, awak media sudah mencoba konfirmasi kepada BPN, namun belum ada jawaban resmi. Pemirsa, lahan masyarakat suku asli pribumi Borneo, Kalimantan telah terusik dari tanah mereka sendiri. Mari kita bantu perjuangkan hak rakyat yang tertindas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan bagikan berita ini. Haris melaporkan. Studio Borneo, Sinar TV.